Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat Chu Feng menerima surat undangan dari Half Martial Emperor White AP, transmisi suara juga memasuki telinganya. Chu Feng, kamu harus ingat, kamu berbeda dengan mereka. Terus terang saja, untuk murid seperti Lin Yezu, meskipun mereka sangat luar biasa, tapi masih ada beberapa murid dengan kualitasnya di setiap 100 tahun. Namun untuk murid seperti kamu, jangankan 1000 tahun, kita mungkin tidak akan bisa melihat yang seperti kamu dalam 10.000 tahun. Aku tahu hal ini, jadi itulah sebabnya aku sangat memikirkan kamu. Adapun Tuan Kepala Akademi, ia juga sepenuhnya menyadari hal ini. Itulah sebabnya dia memintaku untuk menjagamu. Maka dari itu, kamu tidak boleh menyalahkan Tuan Kepala Akademi. Dia juga sebenarnya sangat peduli padamu, ugap Tetua Kera Putih. Chu Feng mengerti, balas Chu Feng. Chu Feng tidak menyalahkan Dugu Xing Feng. Dia mengerti apa yang dimaksud Kaisar setengah bela diri Kera Putih dengan kata-kata itu. Justru karena Dugu Xing Feng sangat memikirkannya, sehingga dia tidak ingin Chu Feng dikaitkan dengan World Spiritist Alliance. Dia hanya ingin Chu Feng menjadi milik Gunung Qianwood sepenuhnya. Namun meski begitu, Chu Feng sudah menghubungkan dirinya dengan aliansi spiritualis dunia. Jadi, tidak ada cara untuk mengubah masalah ini lagi. Karena itulah, bahkan jika Dugu Xing Feng tidak senang dengan keputusan Chu Feng, tapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Karena faktanya, dia mengutus setengah kaisar bela diri Kera Putih datang untuk mengirimkan surat undangan kepada Chu Feng saja, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah menerima hal ini. Selanjutnya, itu juga menunjukkan bahwa dia masih sangat memikirkan Chu Feng. Bagaimana bisa Chu Feng menyalahkan seseorang yang sangat menghargainya? Itu seperti seseorang yang peduli padanya, dan memarahinya demi kebaikannya sendiri. Dan bagaimana mungkin dia bisa menaruh dendam terhadap orang itu? Teman-teman kecil, orang tua ini masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Aku pergi dulu. Oh iya, besok adalah tanggal pengumuman aturan perburuan 9 kekuatan ini. Kamu semua harus memastikan untuk hadir. Mungkin beberapa di antara kamu menjadi pemegang spanduk kekuatan di pihak kamu, ucap Tetua Kera Putih. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata ini, Kaisar setengah bela diri Kera Putih pergi dengan senyum di wajahnya. Ketika mereka mendengar kata-kata pemegang spanduk, Lin Yezu dan murid-murid lainnya saling memandang, dan tampak antisipasi muncul di wajah mereka. Pemegang spanduk adalah semacam kehormatan dalam perburuan 9 kekuatan. Untuk 9 kekuatan, jika ada 20 orang di antara mereka, dan masing-masing kekuatan diberi pilihan untuk memilih 2 orseng untuk pemegang spanduk. Dan untuk 2 pemegang spanduk ini, mereka memiliki kekuatan untuk memimpin murid-murid lainnya. Adapun siapa pemegang spanduk tersebut, itu akan ditentukan oleh Kepala Akademi 9 Kekuatan. Namun terlepas dari siapa itu, semua orang ingin mendapatkan kehormatan langka ini. Menjadi pemegang spanduk, itu adalah verifikasi kekuatan seseorang. Dan bagi seseorang seperti Lin Yezu, itu adalah sebuah verifikasi kepercayaan diri seseorang. Karena faktanya, Lin Yezu telah menjadi pilihan pertama bagi pemegang spanduk World Spiritist Alliance sepanjang waktu. Namun sayangnya, tahun ini agak sedikit berbeda. Dengan Su Mei di sini, dia tahu bahwa dia bukan lagi pilihan pertama. Namun meski begitu, bahkan jika Su Mei adalah pilihan pertama, itu masih tetap ada 2 posisi pemegang spanduk. Dia yakin bahwa orang kedua adalah dirinya. Namun dia harus berterima kasih kepada Chu Feng untuk itu. Dia senang bahwa Chu Feng akan mewakili Gunung Qianwood, dan bukan berada di pihak aliansi spiritualis dunia. Jika Chu Feng mewakili World Spiritist Alliance, maka sangat jelas bahwa dia tidak akan memiliki hubungan dengan posisi pemegang spanduk kedua. Aku benar-benar ingin tahu, seperti apa Nine Powers Hun tahun ini. Aku pernah mendengar bahwa, Nine Powers Hun tahun ini akan diadakan di sisa era kuno.
Kamu semua harusnya tahu, bahwa semua sisa-sisa era kuno adalah tempat yang sangat berbahaya. Aturan perburuan 9 kekuatan akan selalu berbeda setiap kali diadakan dari sebelumnya, ucap Lin Yezu. Jadi, ketika mereka berpikir tentang bagaimana aturan untuk berburu 9 kekuatan ini akan diumumkan, Sima Ying dan yang lainnya semua menjadi penasaran dan bersemangat. Ketika Sima Ying melihat bahwa yang lain semua mendiskusikan ini dengan satu sama lain dengan intens, sementara Chu Feng tidak berbicara dan tampil lebih seperti penonton. Sima Ying pun bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng, sepertinya kamu tidak tertarik dengan aturan perburuan 9 kekuatan ini. Mungkinkah kamu benar-benar percaya diri sehingga kamu bisa mendapatkan tempat pertama? Tanya Sima Ying. Tempat pertama ya, sebenarnya aku sendiri tidak terlalu peduli tentang itu, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tujuan utama Chu Feng untuk berpartisipasi dalam 9 Powers Hun adalah, harta yang terkandung dalam sisa-sisa era kuno. Satu-satunya hal yang ada di dalam pikiran Chu Feng adalah, bagaimana ia bisa mendapatkan harta, dan bukan bagaimana mendapatkan tempat pertama dalam perburuan 9 kekuatan. Dengan demikian, aturan perburuan 9 kekuatan atau siapa yang akan menjadi pemegang spanduk, itu semua tidak berarti baginya. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah, apakah dia bisa mendapatkan harta dengan sukses. Setelah semua, baginya untuk mendapatkan tempat pertama dalam 9 Powers Hun hanya ketenaran yang tidak berarti. Sedangkan mendapatkan harta dan meningkatkan kultivasi, itu adalah yang paling penting. Setelah semua, itulah alasan mengapa Chu Feng bergabung dengan Gunung Qianwood di tempat pertama. Dan sekarang, ini adalah tujuan Chu Feng sebelum dia mencapai akhirnya. Tiba-tiba, Fang Tuohai berkata, "Oh iya, saudara dan saudari senior, kamu semua baru saja tiba di sini hari ini. Jadi kamu semua harus tahu, bahwa orang yang luar biasa telah datang ke Gunung Qianwood kami," ucap Fang Tuohai. "Orang yang luar biasa, siapa itu?" tanya orang-orang. Kata-kata Fang Tuohai ini berhasil menyemangati kerumunan. Karena mereka masih sangat muda, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan menyukai gosip semacam ini. Orang yang luar biasa, bahkan ketika para kepala Akademi 9 kekuatan hadir, siapa yang dapat dianggap lebih menakjubkan daripada mereka? Mungkinkah ada ahli tingkat kaisar marsial yang telah datang? Lin Yezu bertanya dengan cara menghina. Dia sudah tahu bahwa 9 kekuatan semuanya memiliki kaisar marsial. Karena mereka semua sangat tinggi, dan tidak berhubungan dengan orang-orang biasa. Mereka dengan sepenuh hati akan melatih dan mengejar lebih banyak kekuatan, dan sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar peduli dengan masalah duniawi. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan repot-repot untuk berpartisipasi dalam sesuatu seperti perburuan 9 kekuatan. Selain kaisar bela diri, maka sangat sedikit orang yang bisa menarik minat Lin Yezu. Jadi, jika dibandingkan dengan yang lain, Lin Yezu tidak tertarik dengan masalah ini. Dia bukan kaisar bela diri ataupun seseorang dari 9 kekuatan. Namun meski begitu, pria ini telah mengalahkan salah seorang tetua manajemen dari Nine Powers, balas Fang Tuohai. Fang Tuohai jelas-jelas tidak memperhatikan penghinaan yang terkandung dalam kata-kata Lin Yezu. Jadi, dia hanya melanjutkan. Orang luar yang memukuli tetua manajemen 9 kekuatan, jenis keberanian apa yang dia miliki? Mendengar kata-kata itu, beberapa orang menyadari dan bertanya. Meskipun Nine Powers selalu menjadi peran utama dalam 9 Powers Hun, tapi mereka selalu mengundang kekuatan lain untuk bergabung dalam kesenangan. Dan bahkan, beberapa murid dari kekuatan lain bahkan akan bergabung dengan kompetisi ini. Mendengar apa yang dikatakan Fang Tuohai, mereka semua bisa menebak bahwa itu pasti seseorang dari kekuatan lain, yang telah mengalahkan seseorang dari 9 kekuatan. Namun meski begitu, ketika dibandingkan dengan 9 kekuatan, semua kekuatan itu sangat kecil dan lemah, dan tidak bisa dibandingkan dengan 9 kekuatan. Bahkan murid-murid mereka tidak akan berani memprovokasi para murid 9 kekuatan.
Jadi, bagaimana mungkin ada seseorang yang cukup berani untuk memukuli seorang tetua manajemen 9 kekuatan? Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat beritahu kami. Pada saat ini, Sima Ying dan yang lainnya semakin penasaran. Bahkan Lin Yezu yang merasa jijik sebelumnya, kini dia menjadi penasaran dan menempelkan telinganya untuk mendengarkan cerita itu. Kejadian itu terjadi seperti ini. Karena kebaikan, Taoist Silver Snake dari kuil Jade Water mengumpulkan banyak kepala akademi beserta tetua kekuatan lainnya, dan memutuskan untuk mengajari mereka beberapa aspek yang mendalam tentang penanaman bela diri. Namun salah satu kepala akademi kekuatan lain menunjukkan di depan semua orang bahwa apa yang Daoist Silver Snake katakan kepada mereka tidak benar dan hanya akan menghambat kemajuan mereka. Mendengar kata-kata itu, ular perak Daoist pun menjadi marah. Dia kemudian memutuskan untuk memberi pelajaran kepada orang itu. Namun sayangnya, hanya dalam satu pertarungan tunggal, Daoist Silver Snake dikalahkan oleh lawannya, kata Fang Tuohai. Apakah kamu yakin bahwa itu adalah ular perak Daoist kuil Jade Water yang dikalahkan oleh kepala akademi kekuatan lain dalam satu pertarungan? Tanya Fu Feiteng. Daoist Silver Snake ini bukan karakter kecil. Meskipun dia bukan seorang kaisar setengah bela diri puncak, tapi dia masih ahli yang sangat kuat. Baik kekuatan maupun reputasinya, itu setara dengan kera putih kaisar setengah bela diri Gunung Qianwood. Dan di antara 9 kekuatan, dia adalah seseorang yang sangat terkenal. Namun bagaimana mungkin, seseorang seperti dia bisa dikalahkan oleh kepala akademi kekuatan lain dalam satu pertarungan? Itu benar, orang ini memang ular perak Daoist. Masalah ini kemudian mengejutkan banyak orang, dan bahkan kepala akademi kuil Jade Water secara pribadi turun tangan. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, masalah besar ini berubah menjadi masalah kecil, dan kemudian tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak ada yang melakukan apapun pada kepala akademi kekuatan lain, yang telah mengalahkan Daoist Silver Snake. Namun yang paling penting adalah, sebelum orang itu pergi, dia bahkan mengatakan kepada kepala akademi kuil Jade Water untuk mengendalikan tetua dengan baik sehingga dia tidak akan berbicara hal-hal untuk menghambat kemajuan orang lain lagi. Katakan padaku, apakah pria seperti itu luar biasa atau tidak? Ucap Fang Tuohai dan bertanya dengan ekspresi kagum. Luar biasa, itu sangat menakjubkan. Kemungkinan besar dia adalah seorang ahli yang ditarik dari urusan duniawi, dan kemudian datang ke Gunung Qianwood. Selain itu, tidak mungkin juga kepala akademi kuil Jade Water tidak dapat melakukan apapun padanya. Saudari junior, cepat beritahu aku, kepala akademi kekuatan manakah orang itu? Siapa namanya? Itu benar, cepat beritahu kami, tanya Fu Feiteng dan yang lainnya karena sangat ingin tahu. Ngomong-ngomong, itu sangat kebetulan juga. Seperti kalian semua, dia berasal dari domain aliansi. Aku sendiri tidak tahu namanya. Namun meski begitu, aku pikir kekuatannya itu disebut hutan bambu daun gugur, kata Fang Tuohai. Apa, hutan bambu daun gugur? Apakah kamu yakin itu dari hutan bambu daun gugur? Tanya Lin Yezu. Orang itu seharusnya berasal dari hutan bambu daun gugur, jawab Fang Tuohai. Ditanya hingga sedemikian rupa oleh Lin Yezu, Fang Tuohai juga tidak berani memastikan. Namun meski begitu, ia dengan jelas masih ingat tempat kekuatan orang itu yang disebut hutan bambu daun yang gugur. Omong kosong apa yang kamu katakan itu? Kepala Akademi Valen Leaves Bamboo Forest bisa mengalahkan Daoist Silver Snake. Jadi, bagaimana dia bisa menakuti kepala Akademi kuil Jade Water? Tanya Lin Yezu sambil mendengus dingin. Dia terlihat agak marah, karena dia merasa telah ditipu. Lagi pula, dia pernah mendengar tentang hutan bambu daun gugur sebelumnya. Faktanya, dia tidak hanya pernah mendengar tentang hutan bambu daun gugur, tapi dia juga bertemu dengan kepala akademi mereka sebelumnya. Dia bahkan tahu seperti apa kekuatan kepala akademi hutan bambu daun gugur itu. Meskipun dia juga kaisar setengah bela diri, tapi dia tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Paling tidak, bahkan Lin Yezu tidak menempatkannya di matanya. Jadi bagaimana mungkin, orang seperti itu bisa mengalahkan Daoist Silver Snake?
Bagaimana mungkin juga, dia dapat membuat kepala Akademi Kuil Jade Water mundur tanpa melakukan apapun? Ini praktis tidak masuk akal. Jika itu adalah masa lalu, maka mungkin itu tidak akan terjadi. Namun untuk sekarang, itu pasti suatu kebenaran, ucap Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara. Karena hanya dia yang tahu, bahwa kepala Akademi Hutan Bambu Daun Gugur telah berubah. Selain itu, kepala akademi saat ini dari hutan bambu Valen Leave benar-benar memiliki kekuatan yang dijelaskan oleh Fang Tuohai. Hong Qiang adalah seorang kaisar setengah bela diri puncak, yang mampu bertarung melawan bunga Raging Flames Metallic Lotus. Kekuatannya adalah sesuatu yang pernah dilihat Chu Feng dengan matanya sendiri. Dia memang sangat kuat. Dan lebih jauh lagi, dia adalah orang yang hanya selangkah lagi menjadi kaisar bela diri. Saudara junior Chu Feng, bagaimana kamu begitu yakin? Mungkinkah kamu tahu kepala Akademi Hutan Bambu Daun Gugur? Tanya Fu Feiteng. Ya, namun meski begitu, orang yang aku kenal tidak sama dengan yang kamu semua tahu. Dengan demikian, kamu semua tidak perlu meragukan kekuatannya. Meskipun tidak ada hal lain yang berubah di hutan bambu Valen Leave, tapi kekuatan kepala akademinya benar-benar berbeda dari sebelumnya, kata Chu Feng. Saudara junior Chu Feng, aku hanya akan menanyakan ini padamu. Dibandingkan dengan Master Alliance Spiritual Alliance World kami, bagaimana kekuatan kepala akademi Valen Leaves Bamboo Forest? Tanya Lin Yezu. Aku merasa mereka akan sama-sama cocok, jawab Chu Feng. Ini, seru orang-orang. Mendengar kata-kata itu, Lin Yezu, Fu Feiteng, Sima Ying dan murid-murid lainnya, semuanya menghirup udara dingin. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, perubahan ekspresi ditunjukkan pada semua wajah mereka. The Valen Leaves Forest Bambu adalah kekuatan di domain aliansi. Jika benar-benar ada seorang ahli tingkat setengah marsial kaisar yang muncul di hutan bambu Valen Leaves, maka itu tidak akan menjadi berita baik bagi aliansi spiritualis dunia. Dan bahkan, itu akan menjadi berita buruk. Waktu berlalu sangat cepat. Karena dalam sekejap mata, itu sudah hari berikutnya. Pada saat ini, itu adalah waktu ketika Qianwood Mountain akan mengumumkan aturan untuk perburuan 9 kekuatan ini. Semua murid yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perburuan 9 kekuatan, terlepas dari apakah mereka mungkin dari 9 kekuatan atau sekte dan akademi kecil lainnya, mereka semua telah hadir. Bahkan para tetua dan kepala akademi, mayoritas dari mereka juga telah hadir. Dengan demikian, musuh besar Chu Feng dan Qin Lingyun secara alami juga hadir. Selanjutnya, sebagai sesama murid Gunung Qianwood, dia bahkan berdiri di lokasi yang sama dengan Chu Feng. Namun meski begitu, mungkin itu karena ada banyak senior yang hadir, Qin Lingyun hanya melemparkan tatapan menghina pada Chu Feng, dan dia tidak banyak bicara. Dia menunjukkan sikap tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Adapun Chu Feng, dia tidak keberatan dengan sikap merendahkan Qin Lingyun itu. Setelah semua, Chu Feng tahu betul bahwa Qin Lingyun saat ini tidak lebih dari sampah yang bisa diurusnya setiap saat. Karena sekarang, dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Lihat penampilan arogan Qin Lingyun itu. Dia pasti masih berpikir bahwa Chu Feng saat ini, itu masih Chu Feng yang sama yang diganggu dan dipermalukan olehnya, ucap Sima Ying. Meskipun Sima Ying dan yang lainnya tidak berdiri bersama dengan Chu Feng, tapi Sima Ying fokus pada pergerakan murid-murid Gunung Qianwood sepanjang waktu. Ketika dia melihat tatapan bahwa Qin Lingyun memandang ke Chu Feng dengan jijik, dia tidak dapat menahan dirinya dan dengan lembut mengejeknya. Ketika dia menemukan bahwa Chu Feng tidak lagi Chu Feng yang sama dari saat itu akan menjadi saat ketika dia akan menyesal, ucap Fu Feiteng juga sambil tersenyum. Dia juga sudah tahu, bahwa Qin Lingyun telah menggertak dan mempermalukan Chu Feng dan Sima Ying. Mengintimidasi dan menghina Chu Feng, apakah orang itu telah menggertak dan mempermalukan Chu Feng sebelumnya? Seru Su Mei. Mendengar kata-kata itu, Su Mei memiliki reaksi yang sangat emosional. Ini bukan urusanmu. Chu Feng bisa mengurusnya sendiri, balas Sima Ying sambil melirik Su Mei. Setelah itu, dia pun berkata,
Oh iya, mengapa kamu begitu khawatir tentang Chu Feng? Mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Tanya Sima Ying. Cih, ini bukan urusanmu, balas Su Mei. Kamu, seru Sima Ying. Tanggapan Su Mei ini menyebabkan wajah Sima Ying memerah. Namun setelah itu dia memutar matanya, dan kemudian dia berkata, bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Aku juga suka dengan Chu Feng. Berhati-hatilah agar aku tidak mengungguli dan merebutnya terlebih dahulu. Hahaha, dengan kamu, Su Mei tiba-tiba mulai tertawa. Apa yang salah dengan aku? Biarkan aku memberitahu kamu ini, aku kenal Chu Feng lebih lama dari kamu. Jika aku bertarung dengan kamu, maka tidak ada kesempatan kamu bisa menang melawan aku. Sima Ying mengancam dengan ekspresi puas. Hahaha. Mendengar ancaman Sima Ying, Su Mei tertawa keras dan sombong. Belum lagi bahwa Su Mei dan Chu Feng sudah saling kenal selama bertahun-tahun, hubungan mereka juga bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sima Ying. Untuk Sima Ying yang mengancam Su Mei, dia pasti mengancam orang yang salah. Mengapa kamu tertawa? Mungkinkah kamu tidak tahu apa artinya berada dalam krisis? Baiklah, teruslah tertawa. Aku akan memberitahumu, aku akan menunjukkan dengan tepat bagaimana aku akan menang. Wajah Sima Ying menjadi merah padam saat dia selesai mengatakan itu. Dia kehabisan akal dan sangat marah, sehingga dia mulai menginjak kakinya. Ketika Lin Yezu dan murid-murid lainnya melihat kekuatan mereka seperti dua keindahan kecil yang paling baik ini bertarung satu sama lain karena berebutan Chu Feng, mereka semua menunjukkan ekspresi yang sangat canggung. Namun meski begitu, mereka merasa sangat sulit untuk mengganggu mereka berdua. Merasa tak berdaya, Lin Yezu mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Chu Feng sedang melihat ke arah dua orang. Dua orang itu adalah sepasang wanita yang sangat cantik. Selanjutnya, mereka adalah sepasang keindahan kembar. Kedua saudari cantik ini benar-benar sangat cantik. Fitur wajah mereka sangat halus, tinggi mereka sangat tinggi, dan mereka juga memiliki lekuk tubuh yang sangat indah. Keduanya juga bisa dianggap sempurna. Terutama udara halus yang mereka pancarkan dan pakaian mereka yang indah, mereka berdua tampak seperti peri dari surga. Dari pandangan sekilas saja, hati seseorang akan tergoda oleh mereka. Ketika para pria melihat mereka, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka lagi. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar tidak sadar. Kedua gadis dari World Spiritis Alliance kami saling bertarung untuk memperebutkan kamu. Namun bagaimana mungkin, kamu bisa menyukai pasangan saudari cantik ini? Lin Yezu bertanya melalui transmisi suara. Oh, setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yezu, Chu Feng memperhatikan bahwa Sima Ying dan Su Mei berdebat satu sama lain karena dirinya. Setelah melihat itu, Chu Feng hanya tersenyum. Dia tahu bahwa Sima Ying tidak tertarik padanya, dan hanya memperlakukannya sebagai teman saja. Dengan demikian, mereka berdua hanya berdebat dan tidak saling bertarung untuk dirinya. Saudara senior Lin, tolong jangan gunakan aku untuk menjadi bahan lawakan. Aku hanya merasa, bahwa dua wanita ini seperti berasal dari Taman 10.000 Bunga. Itu relatif agak istimewa di antara banyak murid 9 kekuatan, jawab Chu Feng melalui transmisi suara. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar memiliki penglihatan yang baik untuk dapat mengatakan hal itu, kata Lin Yezu. Dan untuk dua gadis ini, satu disebut Ni Wan Er, dan yang lainnya disebut Ni Si Er. Tidak hanya mereka saudara kembar, tapi mereka juga dua murid terkuat dari Taman 10.000 Bunga. Selanjutnya, aku bisa memberitahumu hal ini. Keduanya itu sangat kuat. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, mereka adalah yang terkuat di antara semua murid yang hadir di sini sekarang. Selama perburuan 9 kekuatan dari 3 tahun lalu, mereka berdua bergandengan tangan dan mendapatkan tempat pertama. Selanjutnya, mereka mendapatkan tempat pertama dengan dominasi absolut, ucap Lin Yezu. Wah, keduanya seuat itu, seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa heran. Alasan mengapa dia mengamati sepasang saudari cantik ini adalah, karena dia menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan.
Namun meski begitu, dia tidak pernah berharap bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menyapu semua murid lainnya. Karena mereka juga hanya peringkat 9 Martial King, yang berarti kalau mereka harus memiliki semacam metode yang luar biasa untuk mencapai prestasi semacam ini. Tentu saja mereka kuat. Apakah kamu tidak tahu, mengapa murid nomor 1 Gunung Qianwood kamu, Qin Wentian, telah berada di pelatihan tertutup selama ini, dan bahkan tidak repot-repot keluar untuk berpartisipasi dalam perburuan 9 kekuatan ini? Tanya Lin Yezu. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng. Itu karena 3 tahun yang lalu, dia benar-benar dikalahkan oleh Ni Xier, kata Lin Yezu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.